Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal 56 ayat 11 yang berbunyi demikian. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa Allah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Dia setia mengasihi, memperhatikan, dan memelihara serta memberkati dan menolong kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tentang bukti kesetiaan Allah pada kita. Yang pertama, waktu lelah dan lapar, yang terambil dalam Injil Matius pasal 15 ayat 32 yang berbunyi, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan pada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Bapak Ibu, kita melihat Tuhan Yesus dengan penuh belas kasihan memperhatikan keadaan orang banyak yang mengikutinya. Tuhan memperhatikan keadaan orang yang mengikuti Dia selama ini, sehingga Tuhan memperhatikan kehidupan mereka. Tuhan peduli keadaan murid-murid. Akhirnya keadaan mereka sedang lapar, mungkin sudah terlalu lama mengikuti Tuhan Yesus, mungkin capek dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pengiringan orang banyak pada Tuhan Yesus, Tuhan memperhatikan kehidupan mereka, sehingga kita perhatikan di dalam Injil Matius 15 ayat 37 sampai 38 berbunyi demikian, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Ayat 38, yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memperhatikan orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Mereka tidak peduli pulang, tapi mereka memperhatikan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan Yesus tergerak memperhatikan keadaan mereka yang lapar. Akhirnya Tuhan memberikan makan. Kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. 7 bakul penuh. Mereka setelah makan itu. Ayat 38 diperhatikan, yang ikut makan ialah 4.000. Selama 4.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak mereka. Tuhan Yesus memberkati makanan dan minuman mereka. Akhirnya mereka tidak lapar. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sama dengan keadaan kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang lagi dalam pergumulan. Apa yang
Tuhan Yesus mau nyatakan dalam kehidupan kita. Baik mereka yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Mereka yang dalam pergumulan membutuhkan jawaban dalam doa-doa mereka, Tuhan akan mendengar setiap seruan doa. Oleh karena itu, jangan putus asa. Tetap semangat, tetap cinta Tuhan Yesus. Tuhan akan perhatikan kita. Amin. Sebagai nasihat Tuhan Yesus dalam Lukas 1 ayat 37, Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya apa? Tuhan peduli, Tuhan mau perhatikan keadaan murid-murid, keadaan orang banyak. Sungguh luar biasa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memperhatikan Tuhan Yesus? Dia selalu peduli keadaan orang yang mengikutinya. Kedua, kalau yang pertama, waktu lelah dan waktu lapar. Kedua, waktu dalam kesesakan. Kita melihat satu contoh dalam 1 Raja-Raja 19 pasal 19 ayat 2 dan sampai 4. Ayat 2, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat 3, maka takutlah ia, lalu bangkitlah dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangannya di sana. Ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih dari nenek moyangku. Kita melihat dalam kesesakan Elia dihibur dan dikuatkan oleh Tuhan. Kita melihat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 8. Ayat 5, sesudah itu ia berbaring dan tertidur di bawah pohon arar itu, tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat 6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian baring pula. Ayat 7, tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti selalu jauh bagimu. Ayat 8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari
40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat perhatian Tuhan lewat kisah ini dalam Pemazmur pasal 46 ayat 2 bunyi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah memberikan pertolongan, berikan perlindungan serta kekuatan. Oleh karena itu, Dia Allah yang setia, Allah yang peduli kepada umatnya. Apapun yang kita hadapi hari-hari, Dia pun selalu paham, selalu mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita hari-hari ini. Jangan kita meragukan Allah yang kita sembah. Percayalah pada kuasa-Nya dan kasih setia-Nya, bahwa Allah tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Sebagai ayat tertutup, Mazmur 136 berbunyi, 136 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Perhatikan bahwa kesannya untuk selama-lamanya, kasih setia-Nya. Tuhan mengingatkan kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, setiap masalah yang sedang datang dalam kehidupan kita, mari kita belajar mengucap syukur akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Amin. Biar lewat renungan kita pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku rasa dikuatkan, rasa dihiburkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu, Engkau boleh mengingatkan kami bahwa penyertaan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadapi permasalahan dan persoalan, Engkau selalu memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun, mengarahkan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.